Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Gunastuti dengan NIM 4444230017 dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar protein dengan menggunakan metode Biuret. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu protein? Jadi, protein itu merupakan makromolekul penting yang tersusun dari ion Cu2+ atau tembaga dari larutan CuSO4 yang bereaksi dengan ikatan peptida di dalam protein yang kemudian akan membentuk kompleks berwarna ungu. Kemudian ada definisi dari metode Biuret ini. Metode Biuret merupakan teknik analisis kimia yang digunakan untuk menentukan kadar protein di dalam suatu sampel. Menurut Kuswara et al. 2024, metode Biuret ini didasarkan pada reaksi antara ion tembaga atau Cu2+ dengan ikatan peptida atau CONH di dalam kondisi basa, di mana ion-ion ini menghasilkan kompleks berwarna ungu yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi protein di dalam sampel. Kemudian ada prinsip kerja dari metode Biuret ini, yaitu di dalam suasana basa, ion Cu2+ dari larutan CuSO4 ini akan bereaksi dengan ikatan peptida di dalam protein, yang kemudian akan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Kemudian, intensitas berwarna ungu ini dapat diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang sekitar 530–550 nanometer. Semakin tinggi konsentrasi protein, maka akan semakin intens warna yang terbentuk. Kemudian ada tujuan dari analisis kadar protein menggunakan metode Biuret ini. Analisis kadar protein menggunakan metode Biuret bertujuan untuk menentukan konsentrasi total protein dalam suatu sampel dengan memanfaatkan reaksi kompleksasi dalam suasana basa, yang dimana akan menghasilkan warna ungu yang intensitasnya sebanding dengan konsentrasi protein. Metode Biuret ini banyak sekali digunakan karena prosedurnya yang cukup sederhana, prosesnya cepat, dan biayanya relatif rendah. Serta metode Biuret ini dapat memberikan hasil yang cukup akurat untuk berbagai jenis sampel, terutama dalam bidang pangan dan biokimia. Namun, metode Biuret ini memiliki keterbatasan di dalam hal sensitivitas dibandingkan dengan metode analisis kadar protein lain, seperti metode Lowry ataupun metode Bradford. Kemudian, metode Biuret ini dapat dipengaruhi oleh keberadaan senyawa lain yang mengandung gugus amida seperti urea yang dapat menyebabkan interferensi di dalam pengukuran. Kemudian ada kelebihan dari analisis kadar protein metode Biuret ini. Yang pertama, sederhana dan cepat. Sederhana dan cepat ini dikarenakan prosedur analisis yang dilakukan pada metode Biuret ini dapat dilakukan dalam waktu yang cukup singkat dengan langkah-langkah yang mudah juga. Kemudian yang kedua, ada biaya yang rendah. Kenapa bisa dikatakan biaya yang rendah? Dikarenakan analisis kadar protein menggunakan metode Biuret ini tidak memerlukan peralatan atau reagen-reagen yang mahal, maka dari itu dikatakan metode Biuret ini membutuhkan biaya yang cukup rendah. Kemudian yang ketiga, spesifik untuk protein. Maksudnya di sini itu reaksi yang terjadi pada metode Biuret ini khusus dengan ikatan peptida sehingga tidak terganggu oleh nitrogen non-protein. Dan yang terakhir ada stabilitas warna. Stabilitas warna pada metode Biuret ini akan dihasilkan relatif stabil dibandingkan dengan metode lain seperti metode Lowry, Bradford, ataupun turbidimetri. Selanjutnya, ada kekurangan dari analisis metode Biuret ini. Yang pertama, sensitivitasnya yang rendah. Sensitivitas yang rendah ini dikarenakan metode Biuret ini kurang sensitif dibandingkan dengan metode lain seperti metode Lowry, Bradford, ataupun turbidimetri. Sehingga metode ini memerlukan konsentrasi protein yang lebih tinggi, berkisar minimal 1–10 mg per mili. Yang kedua, ada interferensi. Interferensi ini dikarenakan beberapa senyawa seperti urea
gula produksi ataupun garam amonium dapat mengganggu hasil analisis kadar protein pada metode Biuret ini. Dan yang ketiga, itu ada variasi warna. Pada metode ini, warna yang dihasilkan dapat bervariasi tergantung jenis protein, sehingga memerlukan standar kalibrasi yang tepat. Kemudian ada prosedur. Yang pertama, persiapan sampel. Sebelumnya, saya mengambil prosedur yang dilakukan oleh Vendry et al. 2019 dengan judul Analisis Protein pada Ringwalk, pensi, dan Langkitang dengan spektrofotometri UV-Vis dengan metode Biuret. Jadi, pada analisisnya Vendry et al. Ini, yang pertama dilakukan persiapan sampel. Sampel yang digunakan di sini itu ada ikan ringwalk, pensi, dan langkitang. Sampel ini kemudian akan dihaluskan. Setelah dihaluskan, sampel ini akan disaring untuk membentuk filtrat, memperoleh filtrat. Setelah filtrat diperoleh, kemudian akan dicampurkan dengan larutan BSA 6,6% untuk penentuan panjang gelombang maksimum. Pada penentuan panjang gelombang maksimum ini menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 532 nanometer. Kemudian setelah didapatkan panjang gelombang maksimumnya, dibuatlah larutan standar BSA dengan 5 konsentrasi. Yang pertama konsentrasi 2,2%, kedua 4,4%, yang ketiga 6,6%, keempat 8,8%, dan yang terakhir yang kelima yaitu 11%. Setelah larutan tujuan dibuat larutan BSA ini untuk membuat kurva kalibrasi. Setelah larutan BSA ini dibuat, didapatlah kurva kalibrasi. Pada kurva kalibrasi ini diukur absorbansi dari larutan standar tersebut, kemudian diplotkan terhadap konsentrasi untuk mendapatkan persamaan regresi yang linear. Setelah itu, setelah dibuat kurva kalibrasi, dilakukan reaksi sampel dengan reagen Biuret, di mana hasil filtrat ini akan dicampurkan dengan reagen Biuret, kemudian didiamkan selama 30 menit dengan suhu ruang. Itu didiamkan selama 30 menit itu sampai si filtrat yang dicampur reagen Biuret ini berubah menjadi warna ungu seperti ini. Kemudian setelah berubah warna ungu, dilakukanlah pengukuran absorbansi sampel, di mana pengukuran absorbansi sampel ini dilakukan dengan panjang gelombang 532 nanometer, sama seperti penentuan panjang gelombang maksimum. Alatnya sama, menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Kemudian selanjutnya tahap terakhir setelah dilakukan pengukuran absorbansi sampel, dilakukan perhitungan kadar protein. Perhitungan kadar protein ini digunakan dari nilai absorbansi ini, kemudian ditentukan persamaan regresi dari kurva kalibrasinya untuk menghitung kadar protein di dalam sampel. Mungkin sekian dari saya. Cukup. Lalu di sini ada sumber-sumber yang saya gunakan. Sekian dari saya, cukup. Apabila ada kesalahan dari pemaparan materi dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.